Hari ini kami akan menjelaskan tentang pembangunan perangkat lunak, sistem presensi berbasis kartu pada instansi X. Instansi X ini tempat saya dan Mbak Rodi bekerja. Kami berbeda tempat bekerjanya, tapi di bidang yang sama. Gitu. Jadi ini instansi X-nya ini nanti bisa diganti dengan sekolah. Jadi nanti kasusnya ini untuk absensi guru, karena saya dan Mbak Rodi di sekolah kerjanya, begitu. Saya akan menjelaskan teknis presentasinya. Nanti saya membuka dan nanti menjelaskan beberapa poin. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mas Anas, dan terakhir nanti ada Mbak Rodi. Setelah itu kita akan mulai tanya jawab. Nanti saya akan memoderatori tentang tanya jawab jika ada yang perlu ditanyakan atau dijelaskan, begitu. Oke, yang pertama yang mau kami bangun dalam perancangan ini adalah perangkat lunak sistem presensi yang berbasis kartu atau menggunakan kartu di sekolah. Nah, untuk proses bisnis berjalan yang saat ini berjalan di tempat kami, yang pertama guru datang ke kantor. Jadi ketika guru datang, guru langsung melakukan absensi pada mesin absensi sidik jari atau fingerprint. Yang kedua, setelah dilakukan itu, setelah semua selesai, jam kerja sudah masuk, nanti akan ada staf dari tata usaha yang merekap datanya dan memeriksa keterlambatannya. Siapa-siapa saja guru yang datang terlambat di hari itu. Setelah selesai, guru tersebut, jika memang ada yang terlambat, maka staf akan menyampaikan ke pimpinan siapa-siapa saja yang datangnya terlambat. Setelah itu, guru yang datang terlambat akan diberi teguran oleh pimpinan terkait keterlambatannya. Nah, selama ini sistem yang berjalan manual seperti ini. Selanjutnya mungkin Mas Anas boleh langsung menjelaskan di poin berikutnya. Halo, Anas. Suara saya? Ya, kedengaran. Silakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses bisnis sistem absensi berjalan. Jadi bagaimana perjalanan sistem absensi ini berjalan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada guru, ada staf TU, dan pimpinan perguruan. Sistem ini mulai melakukan absensi. Guru melakukan absensi dengan menggunakan kartu atau chip yang mereka miliki masing-masing, dan mereka gunakan di alat scanner yang kita miliki. Dan setelah guru selesai melakukan absensi dan sistem berhasil memindai kartu tersebut, maka sistem akan memberikan report kepada staf TU tentang guru tersebut. Jadi data tersebut akan diberikan ke staf TU, dan staf TU akan memeriksa apakah guru tersebut terlambat atau tidak dalam melakukan absensi. Jika guru tersebut terlambat, maka staf akan memberikan laporan kepada pimpinan perguruan, dan pimpinan perguruan akan memberikan teguran kepada guru tersebut. Jika tidak terlambat, maka staf TU akan memberikan report kepada pimpinan perguruan, dan pimpinan perguruan akan menerima laporan tentang absensi dari guru tersebut. Itu dari proses bisnis berjalannya. Selanjutnya tentang kelemahan dari yang pertama adalah proses absensi berjalan lama karena terbatasnya mesin. Jadi akibatkan penumpukan antrean. Ini kami ilustrasikan, misalkan jika guru masuk jam 8, jadi kemungkinan 8:05 guru-guru pada datang, sehingga ketika mereka ingin melakukan absensi, kemungkinan mungkin lumayan panjang. Jadi itu mungkin salah satu kelemahan dari sistem ini.
Kelemahan yang kedua adalah proses ini rekap ini masih manual, jadi masih pemeriksaannya masih manual. Dan kelemahan yang ketiga adalah dalam konteks COVID, mungkin dalam beberapa tempat yang mungkin masih zona merah, ini sangat tidak dianjurkan karena memperbesar penyebaran virus tersebut karena terdapat kontak fisik dan dalam antrian ataupun dalam alat mesin scannernya tersebut. Untuk harapan dan kebutuhan pengguna, harapannya mungkin slide selanjutnya. Untuk harapannya yang pertama, proses absensi yang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi harapannya atau kebutuhan pengguna adalah mesin dapat ketika guru scan terhadap alat tersebut. Jadi ketika guru melakukan scan, maka proses cepat. Itu yang diharapkan atau kebutuhan dari pengguna. Dan yang kedua adalah mengurangi antrian dan kontak fisik. Yang ketiga adalah proses backup dan pelaporan menjadi lebih cepat. Tiga ini adalah harapan dan kebutuhan pengguna yang mungkin mereka butuhkan agar sistem ini dapat berjalan lebih baik. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Rodia. Oke, bismillah. Kemudian ada persyaratan sistem, itu berisi komputer, alat scanner, kartu atau chip. Komputer itu nanti kita yang akan menginstruksikan komputer cara kerja alat scanner itu seperti apa, dan guru akan diberikan kartu untuk absensi. Selanjutnya ada input dan output. Input itu berupa kartu absensi guru yang berisi nomor induk pegawai. Berarti semua guru itu harus memiliki nomor induk pegawai, karena di situ nanti kita yang akan merekodnya nomor induk pegawainya. Kemudian ada output. Output menampilkan status dan waktu absensi. Jadi di situ nanti ada keterangan status dan waktu guru itu absen jam berapa dan pulang jam berapa. Kemudian selanjutnya rencana pengembangan. Selain menggunakan kartu, sistem dapat merekam wajah guru dan disimpan di database sebagai bukti bahwa guru tidak melakukan kecurangan. Jadi di sini absensi tidak dapat dilakukan oleh wali. Jadi harus guru tersebut yang melakukan absensi. Mungkin ini presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Kak Thomas. Oke, terima kasih Mas Anas dan Mbak Rodiatun. Ya, teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami sudah menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan perangkat lunak sistem presensi berbasis kartu pada sekolah. Tadi sudah jelaskan tentang narasi proses berjalannya, juga flowchart-nya, kelemahan sistem yang sedang berjalan saat ini, harapan pengguna, dan persyaratan juga rencana pengembangannya. Kalau dalam hal ini ada teman-teman yang mau kasih masukan atau mau bertanya, dipersilahkan. Begitu Pak Teddy caranya? Kita ada tanya jawab atau? Iya, betul, ada diskusi. Silakan, jadi untuk kesempatan pertama mungkin saya persilahkan diskusi dari rekan-rekan yang lainnya dulu, nanti baru ada pembahasan dari saya. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Mas Adi, monggo. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Ya, untuk di sini kan tadi ada, coba tolong di slide tadi perancangan ada komputer, terus apa lagi tadi? Oh, di sini ya? Iya, komputer, alat scanner sama kartu chip. Berarti alat scanner ini langsung terhubung ke komputer ya? Betul, jadi nanti alat scannernya kan interface-nya pakai USB, nanti langsung ke komputer. Mungkin bisa laptop atau PC ya, PC desktop. Terus yang di bawah tadi, coba ke penelitian tadi apa? Slide ya, bawah. Nah, ya. Pengembangan.
Dapat merekam wajah ini termasuk di dalam komponen itu atau gimana? Ada lagi atau? Jadi Mas Adi, ini di bagian sini nanti rencana pengembangannya. Kalau misalnya sistem ini sudah berjalan, bisa dikembangkan lagi menggunakan wajah. Gitu. Jadi nanti bisa pakai bukan Face ID merek. Bisa pakai muka gitu. Tapi pengembangan selanjutnya bukan pengembangan yang akan nanti kita buat. Gitu. Kalau yang nanti kita buat hanya sebatas kartu, begitu Mas. Terus tadi saran untuk kartu tadi kan karena jika menggunakan sidik jari, kondisi kita lagi pandemi gitu ya. Jadi kalau menggunakan sidik jari untuk mengurangi kontak ke alat gitu ya. Kalau nggak salah tadi saya dengar itu. Ya, itu kan kalau kartu, kalau sekarang sistem yang sekarang ini masih terbatas, ya. Masih terbatasnya karena bisa dititipkan, gitu kan? Ya, betul. Tadi untuk menanganinya dengan merekam, bukan mendeteksi tadi. Kalau yang saya pahami merekam wajahnya ketika absen, kalau nggak salah kayak gitu. Untuk pengembangannya, gitu kan? Oh, oke. Jadi ya tadi kami coba analisa kan. Kalau pakai kartu nih masalahnya apa nih? Kalau pakai kartu masalahnya ternyata gampang titip absen. Titip aja ke temennya, bro titip ya, titip selesai gitu kan. Nah, kita pikir lagi solusinya apa ya supaya nggak bisa dititip kartu. Mungkin nanti bisa dengan pakai muka. Jadi untuk verifikasinya pakai muka begitu. Jadi nggak bisa titip kartu. Nah itu perlu direkap. Nah ini yang kita belum pikirkan lebih jauh lagi detailnya Mas Adi. Memang solusinya sementara bisa pakai wajah verifikasinya. Nah tapi tentang teknisnya apakah nanti kita pakai face recognition atau nanti di verifikasi manual dengan dibandingkan data wajah si pemilik kartu dengan yang absen ketika waktu tersebut, apakah sama atau gimana? Kami belum sampai situ mikir. Ya gitu. Ada lagi? Mungkin walaupun cuman ini kan sama aja kita mengembangkan satu step di sistem yang lama sebelumnya gitu kan. Yang sebelumnya kan masih menggunakan fingerprint terus direkap manual gitu ya. Sebenarnya kita nggak mesti merubah teknologi semuanya secara keseluruhan. Ini kan sama aja kita merubah teknologi secara keseluruhan dengan menghilangkan yang metode yang awal tadi ya. Menggunakan sidik jari. Nah, dari sidik jari pun sebenarnya udah ada untuk tap kartu biasanya gitu. Dan dari situ pun kita bisa jadi nggak ini saran dari saya aja. Jadi nggak repot kita registrasi ulang dengan ID-nya yang baru, tapi bisa ngambil data dari mesin absen itu gitu. Jadi tetap mesin absennya dipakai, tapi kita buat interfacing untuk masuk ke dalam database. Itu yang satu. Tapi untuk menghindari kontak langsung, mungkin bisa saran saja mungkin berbagi pengetahuan teknologi juga. Untuk kartu itu masih kurang tepat. Ada satu saran lagi, saran lah ya. Itu dengan menggunakan vein recognize. Vein recognize itu bukan jari yang ditempelkan, tapi telapak yang diarahkan ke sensor, gitu. Jadi bisa menggunakan itu. Ya ini mungkin kayak tiket untuk masuk ke mall itu parkir itu bukan Kak? Oh bukan, kalau itu hanya 01 ya, 0 sama 1. Kalau ini dia mendeteksi pola jari ya, sama saja seperti kita mendeteksi sidik jari. Namanya vein recognize. Kalau untuk interface-nya udah banyak sih, kita tinggal cari aja API atau framework yang mudah
yang mudah dipakai ya. Oke. Gitu. Kalau pakai kartu Oke. kayaknya masih terlalu luas errornya. Apa humannya masih bisa diakali. Oke, ya. Itu aja. Thank you Mas Adi untuk masukan dan koreksinya. Jadi memang di mesin yang sekarang digunakan ini, saya nggak tahu ya, mungkin beda developnya, beda vendor. Jadi di mesin yang ini nggak ada untuk tag kartunya gitu. Saya nggak tahu apakah memang spesifikasi begitu atau ada tapi nggak dibuka sama ininya yang masang, karena kita pakai vendor kan. Kemudian untuk yang tadi apa tadi namanya, fine recognition ya. Ya itu bagus juga sih, tapi saya belum tahu nih. Belum tahu gimana. Mungkin nanti bisa dipelajari kalau memang itu ternyata lebih baik dari keamanan, karena kita nggak ngitungnya nggak cuma tentang keamanan tapi juga efisiensi biaya dan sebagainya. Oh iya, Bapak Ibu nih, saya sedikit kasih tahu kalau Mas Anas lagi ada masalah jaringan, jadi dia agak kurang stabil koneksinya. Jadi sekarang yang standby ada saya dengan Mbak Rodiati. Ya, thank you Mas Adi untuk masukannya dan sarannya. Yang lain apakah ada lagi, teman-teman? Mohon izin bertanya, Mas Thomas. Ya, monggo Mbak Iklan. Ya, di mute Mbak. Iya, mohon maaf. Mungkin yang mau saya tanyakan di sini terkait dengan manajemen di instansi X tadi ya, karena tadi terkait dengan sistem kayaknya sudah banyak ditanyakan sama Mas Adi ya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari materi yang tadi sudah dipresentasikan oleh Mas Thomas dan tim itu dijelaskan bahwa misalkan jika ada guru yang datang terlambat itu nantinya akan akan dicatat gitu ya sama staf. Nah, kemudian nanti staf itu akan melaporkan ke pimpinan seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bentuk evaluasinya, ini bentuk evaluasi guru yang datang terlambat dia itu dievaluasinya apakah per hari ketika dia datang terlambat itu langsung dievaluasi sama pimpinan atau dia per bulan atau per tahun atau seperti apa? Mungkin itu aja manajemennya yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Thomas dan tim. Oke, thank you Mbak Ikna. Jadi untuk yang saat ini berjalan, ini yang ditanya bentuk evaluasi ya. Jadi di hari guru itu terlambat, itu langsung dihubungi oleh pimpinan, biasanya di chat WhatsApp itu. Dikasih tahu kalau terlambat dan terlambat keberapa. Nah, ketentuan dari yayasan di sini, kalau terlambat 3 kali akan ada sanksi. Jadi kalau masih kalau di chat itu belum dihitung sanksi, itu masih peringatan. Nah, setelah 3 kali nanti ada peringatan dari lisan sampai tertulis sampai SP. Gitu. Nah itu di rekapnya saya belum tahu sih ini rekapnya berapa per jangka waktu berapa, karena jarang yang telatnya sampai banyak gitu. Tapi selama ini kalau hari itu telat langsung akan dihubungi, dikasih tahu telat datang jam berapa itu. Tapi itu ngasih tahunya setelah sudah agak siang gitu. Jadi nggak real time gitu. Gitu Mbak Ina. Baik, terima kasih Mas. Mungkin sudah sangat bagus ya kalau evaluasinya per hari, berarti di hari itu dia telat, dia langsung dikasih tahu gitu ya. Soalnya kan mungkin buat pembelajaran juga mungkin masih banyak instansi yang ketika dia telat, mungkin nanti evaluasinya itu sebulan yang lalu atau mungkin rekap kehadiran per tahunnya gitu ya Mas. Sudah sangat. Udah lupa kapan telatnya itu. Iya benar. Oke, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Thomas dan tim. Terima kasih Mbak Ikna. Sudah 2 penanya, teman-teman mungkin ada satu lagi yang boleh kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, atau ada saran kayak Mas Adi tadi, saya senang, saya dapat ilmu baru.
Ya Pak kah? mau Oke, tanya. silakan yang Oh lain. iya, Oh, Mas Adi. Mas Adi masih lagi tuh. Masih ada yang ditahan Udah ternyata. penasaran aja. Hmm. Sudah ada rencana untuk membangunnya menggunakan web based atau desktop? Soalnya beda nanti penanganannya pun beda kalau menggunakan web based atau desktop nanti penanganannya. Saya pengen tahu aja. rencananya nanti interface-nya pakai web Oh, gitu. oke. Tapi mungkin sistemnya dibangunnya pakai Python. Jadi web based. Ya, Bukan aplikasi desktop. oke. Thank you. Oke, silakan yang lain. Boleh saran, boleh koreksi, bisa juga pertanyaan. Yang penting no hard feeling ya, jangan sampai abis ini berantem di ini tadi ya, apapun yang disampaikan di kayak Mas Adi tadi itu kan akhirnya jadi pembelajaran buat semua gitu ya. Mungkin ada hal baru yang mungkin diinformasikan di situ, dan itu kita harus melihatnya dari sisi positif gitu ya. Tidak ada pengurangan nilai karena pertanyaan atau kritikan atau koreksi dari rekan-rekan ya. Ini karena kita sama-sama berproses gitu. Jadi ya sama-sama kita mendewasakan diri juga dalam berdiskusi ya. Silakan. Ya, mungkin Mas Anas atau Mbak Rodi ada yang mau ditambahkan? Kalau tadi saya ada yang kelewat mungkin boleh juga. Tadi kayaknya Mas Humaydi baru hadir sepertinya. Iya, Mungkin ini programmer yang biasa juga nanganin sistem, bisa ada masukan kali. Iya, mohon izin sebelumnya Pak. Tadi saya ngelihat jadwal di PDF yang dibagikan 10.30 Pak. Iya. Karena itu jadwal reguler kita memang, tapi di di Ramadan ini kita majukan di 10 karena memang pemadatan. Iya Pak, mohon izin Pak. Iya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Boleh mungkin juga di benchmark dengan apa yang ada di kantornya masing-masing gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan pengetahuan yang kita bisa sama-sama dapat gitu. Silakan saja. Kayaknya satu lagi, mungkin nggak satu lagi sih, bakal berkelanjutan. Untuk sistemnya, ini kita masuk ke sistem aja. Untuk sistemnya, rencananya hanya sekedar hadir pulang saja atau nanti ada rekapitulasi sampai ke gaji dan tunjangan gitu? Rencananya hanya di kehadiran, karena tidak sampai pengaruh di sistemnya, di yayasannya peraturannya nggak sampai ngaruh ke gaji dan tunjangan, Mas. Gitu. Jadi nggak ada yang terlambat terus dipotong gitu, enggak. Hanya teguran sampai SP gitu. Sistemnya hanya begitu di sekolah. Thank you. Soalnya kan kalau yang namanya sistem presensi itu dia menyangkut semuanya. Biasanya gitu. Kalau yang namanya presensi. Beda sama absensi. Oke. Nah, ini lagi nih, ada hal baru nih, ada presensi, ada absensi, katanya beda nih kita nih. Iya, baru tahu juga ini. Coba lanjut Mas Adi, itu bedanya di mana tuh? Presensi dan absensi itu? Bisa diperjelas Mas Adi? Mungkin ini pengetahuan saya aja ya Pak. Pendapat saya pribadi ya.
bukan saya dapat rujukan dari mana. Kalau presensi itu yang saya biasanya kan teman-teman itu suka buat sistem presensi gitu. Biasanya ada perhitungan sampai dengan tunjangan untuk BPJS berapa persen seperti itu, Pak. Nah, dari gaji dan kehadiran itu ada perhitungannya. Tapi kalau untuk absensi hanya seperti absen mahasiswa saja. Ada sistem absensi gitu, absensi siswa, absensi mahasiswa atau absensi guru. Hanya datang jam berapa, keluar jam berapa. Seperti itu. Kalau untuk presensi ini biasanya kebanyakan untuk karyawan. Itu Pak, terima kasih. Oke, ya. Bisa bisa dipahami juga. Oke. Silakan yang lain dulu, nanti saya tanggapi yang sudah dibahas. Ada yang lain? Ini baru 2-3 orang saja yang aktif. Ini yang lainnya gimana nih? Izin Pak. Ya. Mas Randy. Oke. Dengan Agus, Pak Thomas dan Pak Teddy. Saya sebenarnya sama penasarannya dengan Pak Adi ya. Mungkin saya berbeda pertanyaan, lebih balik ke awal sebenarnya. Jadi apa sebenarnya pertimbangan dari tim yang mendasari Pak Thomas dan tim ini memilih kartu daripada biometrik ya. Sedangkan kalau dilihat dari sisi kecepatan dan pengurangan antrean itu tidak berbeda jauh gitu. Bahkan kalau menurut pandangan saya biometrik itu sistem yang lebih baik dalam menghandle fraud atau kecurangan-kecurangan. Itu kayak nurun itu loh. Sebelumnya absensi tidak bisa dititipkan, ini jadi bisa dititipkan gitu. Dan secara antrian tetap ngantri juga kan gitu. Jadi pertimbangan apa nih Pak? Selain yang COVID tadi Pak. Oke. Terima kasih. Ya, ya Mas Agus, thank you. Jadi kenapa kok dipilihnya kartu? Udah bagus-bagus pakai fingerprint ya. Kalau fingerprint jadinya nggak pernah ketinggalan. Jadinya nggak bisa dititipin. Jadi ini untuk menjawab kelemahan sistem yang ada gitu. Jadi kami mikirnya sistem yang saat ini berjalan ada kelemahan seperti ini. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini kami merancangkan hal yang tadi kami sampaikan gitu. Tapi ternyata ketika kami coba pikirkan, analisis juga masih ada lagi kelemahan lainnya. Kalau ini dibilang downgrade, mungkin di beberapa sisi ada yang jadinya menurun. Tapi di sisi lain juga kami melihat ini yang nggak turun juga begitu. Contohnya kayak rekapnya. Di sistem yang sekarang kita bisa real time lihatnya. Pimpinan bisa lihat real time, nggak perlu lagi nunggu rekapan dari si staff. Nah, ini kan lebih hemat waktu. Bisa langsung ketahuan siapa yang telat, siapa yang datang tepat waktu atau malah sebelum waktunya. Terus tadi pertanyaannya, saya setuju biometrik lebih ideal dibanding kalau pakai kartu. Gitu. Saya setuju. Tapi saya juga mikir tentang kemarin ada catatannya dari Pak Teddy itu ada 5 kelayakan ya kalau nggak salah. Saya lupa. Nah itu salah satunya adalah membangun software juga harus melihat kemampuannya gitu. Jadi kami mikir untuk bangun ini ya
Ya kami baru mampu untuk bangun sistem seperti ini, Mas Agus. Belum bisa bangun yang sampai lebih expert dari ini. Jadi sementara dalam waktu yang ada ini, dalam bayangan kami, kalau sistemnya seperti ini ya bisa lah dikerjain 1 semester ini. Tapi kalau untuk yang lebih expert, mungkin bisa, tapi effortnya kami belum tahu apakah mampu atau enggak gitu. Ya, seperti itu Mas Agus. Thank you. Oke, siap. Karena biasanya kalau untuk berpindah dari satu teknologi ke teknologi lain, pasti biasanya manajemen nih yang vokal menyuarakan ini itu dengan pasti ada biaya kan, ada cost yang bakal ditimbulkan dari situ. Karena bakal diganti semua kan mesinnya kan, dengan mesin yang bisa membaca kartu kan. Nah, mungkin saran sistem yang dibuat itu lebih yang kekinian lah, kayak zaman sekarang tuh kan pakai GPS atau seperti apa, sehingga manajemen bisa lebih menerima alasan karena lompatan teknologinya lebih jauh gitu kan. Nah, itu mungkin Pak Thomas. Oke, thank you Mas Agus. Siap. Ya, thank you untuk saran dan pertanyaannya. Mas Randy, monggo Pak. Oh ya, terima kasih Mas Thomas dan teman-teman, rekan-rekan. Dari tadi kan saya melihat ya, membahas tentang sistem biometrik atau apa. Terus dengan tadi Mas Adi bilang bahwa ini adalah sistem presensi, tapi yang untuk absensi aja ya, daftar kehadirannya. Yang nanti akan muncul SP atau bukan sampai dengan surat teguran kan. Tidak digunakan untuk penghitungan tunjangan atau gaji pemotongan. Nah, tapi saya masih melihat nih, sepertinya sampai sekarang di sistem untuk absensi atau presensi sendiri sering tidak memunculkan nih. Ini saran atau pertanyaan ya. Case-nya begini. Ini kan direkap per hari ya, Pak Thomas ya? Per hari. Artinya dia setiap hari harus direkap. Nah, saya mau bertanya nih, ketika case-nya ini untuk seluruh pegawai atau hanya untuk tenaga pendidik atau guru? Ini guru dan karyawan. Oh ya, kalau boleh tahu saya mau tahu untuk guru ini sistemnya dihitungnya dengan kehadiran full atau kehadiran jam mengajar dia? Kalau guru, kalau di sini ada dua golongan. Gitu. Dua golongan ya? Yang pertama ada yang dia dibayar per jam mengajar, jadi hanya hadir di jam mengajarnya. Yang kedua disebutnya full timer, jadi hadir dari jam awal dari pagi jam 7 sampai jam pulang jam 3 sore. Gitu. Itu gajinya tidak menyesuaikan jam mengajar, kecuali ada lebihan jam. Nah, berarti kan begini nih, Mas Thomas, ketika guru yang tidak full timer, dia yang mengajar sesuai dengan jam mengajarnya, misalkan case-nya dia ada jam di pagi hari dan ada jam di jam terakhir. Nah, bagaimana dia sistem absennya dengan sistem absensi dengan kartu ini? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua sih, kalau case berikutnya adalah saya pegawai atau guru yang sedang melaksanakan cuti. Nah, apakah nanti muncul di rekapan di akhir, setelah di rekapan manual, atau di rekapannya di awal, bahwa dari awal dikunci saya sudah mengajukan cuti. Kalau tadi tuh, kalau kata Mas Adi, ini sistemnya nanti berbasiskan web atau kan dengan yang lain. Nah, kalau BK web berarti kan seharusnya ada nih muncul
menu untuk menunjukkan bahwa saya sedang melakukan cuti. Jadi ketika harian ini dari yang melakukan mereka pun tidak perlu melakukan lagi sistem untuk mengecek apakah dia ada surat cutinya atau tidak, ataukah dia hadir. Nah, ini kan berarti ada sistem pengecekannya masih manual. Nah, kalau ini case-nya kayak gimana, Mas? Terima kasih untuk pertanyaan. Ya. Oke, thank you. Saya langsung jawab ya, Mas Randy dan Mas Randy, Mas Anas dan Mbak Rodi, saya coba jawab. Nanti kalau kurang tolong ditambahin, Anas atau Mbak Rodi. Pertama untuk yang guru, gimana kalau guru yang ngajarnya per jam? Jadi nggak harus standby full seharian di sekolah. Jadi untuk guru yang seperti itu sebetulnya nggak banyak, hanya ada beberapa orang. Karena nggak banyak gitu. Jadi kalau saya sekarang ditanya, saya pun belum tahu mereka selama ini absennya gimana. Saya nggak tahu. Yang jelas di jam dia ngajar, dia harus hadir gitu. Jadi dia datang ke kantor, lapor dengan pimpinan, langsung masuk ke mana? Ke kelas gitu. Nah, setelah kelas dia pulang dan nanti di jam akhir dia datang lagi, setahu saya itu dibolehkan gitu. Jadi tentang teknisnya dia absennya gimana, yang sistem sekarang pun saya belum tahu persis gitu. Saya belum sempat. Mungkin nanti bisa saya tanyakan gimana mereka absennya. Itu. Kemudian yang kedua tentang guru cuti. Saya melihat di sini ada sedikit miskonsep gitu. Jadi ketika tadi saya bilang sistem yang dibangun nanti web based, itu nanti maksudnya itu hanya interface-nya yang menggunakan web browser begitu. Jadi bukan sistem yang online dan bisa diakses end user, tapi hanya bisa diakses oleh admin atau dalam hal ini mungkin staf TO dan pimpinan yang untuk melihat rekapnya secara real time gitu. Jadi bukan user yang akan menentukan kapan dia datang atau nggak datang. Jadi kalau memang cuti ya, kalau seininya cuti biasanya teknisnya kan mengajukan surat di ACC, ya sudah tinggal tidak hadir di waktu cuti itu gitu. Jadi tidak lagi mengurusi absensi apakah harus ada statusnya cuti atau bina gitu. Nah, gitu. Mungkin gini, Mas Thomas, maksud saya kan ketika tadi ya, ini mungkin sekedar masukan. Jadi seringkali kalau tadi munculnya ada rekapnya per harian, maka sistem yang ada seharusnya sudah mengakomodir bahwa dari awal dia sudah cuti. Masukan nih, sekedar masukan bahwa dari awal dia sudah cuti. Jadi ketika by system dia langsung muncul bahwa tidak ada sinkronisasi data lagi dengan cuti di akhir. Kayaknya lebih baik ada cuti itu di awal. Nah, kita masukkan juga tadi soal yang guru yang tidak full time tadi. Nah, itu kan absensinya seperti apa? Seharusnya bisa nih. Artinya kalau ketika diketahui satu di suatu instansi, berarti itu harus masuk ke semua pegawai kan, status kepegawaiannya. Ini kan dari tadi sistemnya seperti apa kan? Apakah di absensinya dia tetap menggunakan ini atau enggak gitu. Ketika menggunakan ini artinya dari segi keterlambatan atau ketidakhadiran dia harus ada muncul absensi hariannya bahwa dia hadir, dan di situ dan artinya ketika kita berbicara bahwa guru yang tidak full time harus menghadap dulu dengan pimpinan, artinya sistem ini yang mau Mas Thomas bangun ini, yang mau dibangun ini tidak mengakomodir mereka. Artinya absensi mereka tetap manual dong. Artinya ada dua absensi yang harus digunakan, dua sistem absensi yang harus digunakan. Seperti itu, Mas.
Gini, sorry Mas Randy. Tadi yang harus hadir itu yang saat ini sedang berlangsung. Jadi yang Iya. sedang berlangsung mereka harus absen dulu. Terus ini ada, saya baru keinget satu, saya lupa tentang guru yang cuti. Jadi ada guru yang cuti ini, kalau memang cuti seperti cuti melahirkan itu kan 3 bulan. 3 bulan. Maka yang bersangkutan atau sekolah itu akan mencarikan ganti. Jadi nanti mungkin bisa dilukir untuk absennya. Itu yang cuti tadi. Kalau yang guru per jam, ya itu. Yang saat ini berlangsung, belum nanti kami terapkan sistemnya, itu mereka datang, absen, finger, baru ke kantor dulu, gitu. Baru nanti ke kelas. Karena biasanya hadir beberapa menit sebelum mulai jam kelas. Gitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Yuda. Wah, ini Bapak apa ini? Kepala sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah hampir siang ini ya. Halo, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran Mas, monggo. Oke. Yang mau saya sampaikan ini lebih ke partisipasi saya dalam judulnya Mas Thomas dan kawan-kawan ini ya, pembangunan perangkat lunak sistem presensi berbasis kartu pada instansi X. X itu maksudnya tertentu ya. Ya. Oke, ini lebih ke ngobrol aja kalau kata saya, kalau menurut saya. Jadi untuk presensi ini tergantung dari kebutuhan instansinya. Instansi apa dulu nih yang mau kita buat perangkat lunaknya? Kalau instansi seperti guru atau yang apa? Yang pekerjaannya rapi bersih itu bisa menggunakan sidik jari atau biometrik tadi ya. Tapi kalau yang instansi yang hubungannya dengan hardware atau teknisi, ini saya punya pengalaman beberapa kali saya pakai absensi sidik jari karena saya megangnya kadang obeng, kadang lem, kadang-kadang juga apa ya bahan-bahan kimia itu beberapa kali nggak terdeteksi sama sidik jari. Itu jadi kalau menurut saya mau pakai kartu atau sidik jari itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Salah satunya itu tadi, kalau yang hubungannya pekerjaannya yang rapi, bersih, wangi, indah, mewangi sepanjang masa, itu pakai sidik jari, itu saya kira aman-aman saja. Tapi kalau yang hubungannya dengan apa namanya pekerjaan lapangan, hardware, atau ya pokoknya yang tangannya gerak terus lah ya, atau mungkin yang hubungannya dengan bahan kimia, lupa pakai apa namanya pengaman tangan, itu sidik jari beberapa kali pengalaman saya itu tidak terdeteksi. Saya hampir absen itu pernah sampai 30 kali saya pencet-pencet itu. Iya, ini alatnya rusak apa alatnya sensi nih sama saya nih. Sempat mikir gitu juga. Kalau oke, selanjutnya kalau online atau offline pun ada kekurangan dan kelebihan kalau menurut saya. Intinya kalau online, basisnya online itu ya sidik jarinya mungkin informasinya itu pun bisa diacak-acak ya dari luar. Itu salah satu masukan untuk yang sistemnya online. Atau untuk yang offline ya dia hanya di seputaran itu saja atau kecuali dibuatkan gate ya atau
pintu masuk untuk online dan offline-nya ini. Oke, kalau untuk mesin pemrograman itu tergantung kebutuhan juga mau pakai apa, itu setiap bahasa pemrograman atau mesin pemrograman punya masing-masing kelebihan ya, apa istilahnya itu, kelebihan dan kekurangan untuk dikoneksikan dengan perangkat lainnya terutama. Lalu apa lagi tadinya? Ini untuk kalau misalkan perusahaan yang instansi berbasis keamanan, tentu saja kartu atau sidik jari ini masih kurang kalau menurut saya. Harus ada tambahan, kalau yang berbasis security ya, security itu bisa ditambahkan CCTV contohnya, atau ada juga yang tetap dikasih security untuk melihat fisik dari si orang user yang mau menggunakan akses presensi ini. Jadi intinya itu semua tergantung, ini masih luas sekali kalau menurut saya. Karena kalau security dan kalau di universitas itu jelas ya. Udah kabelnya. Penyusup masuk. Kalau untuk berbasis security ya kita contohkan sajalah di film. Kalau yang paling simpel itu film Doraemon. Nah, itu canggih-canggih semua itu alat-alatnya. Ada pintu kemana saja. Ada ya macam-macam alat keluar dari Doraemon ya. Cuman kalau yang untuk canggihnya masa-masa sekarang ya film yang paling mewakili itu film Mission Impossible yang punya garapannya siapa tuh? Garapannya artisnya itu siapa, lupa saya. Oke, satu lagi, kartu dan sidik jari ini itu bisa semuanya di-hack kalau menurut saya. Sidik jari bisa dihack, malah lebih gampang ketimbang kartu. Kalau kartu harus mempunyai device dulu untuk menghack kartu ini. Sedangkan sidik jari itu secara natural saja bisa itu untuk digandakan. Oke, sekian itu salah satu partisipasi saya untuk sistem perangkat lunak berbasis presensinya Mas Thomas. Terus siapa lagi tadi anggotanya? Mas Anas dan Mbak Rodi ya, Tun. Rodi, oh ya Mbak, oh ya itu masukan. Tapi menurut saya itu lebih ke diskusi ya, karena saya juga perlu penjelasan untuk statement saya ini tadi. Oke, sekian. Oke, thank you Mas Yuda untuk sharingnya. Jadi tadi pesannya kalau kerjanya rapi besi wangi kayak Soklin bisa pakai sidik jari, tapi kalau kerjanya kasar yang banyak kontak fisik kayak ya di tangannya bisa terluka sidik jarinya segala macam, itu sulit juga pakai sidik jari, lebih disarankan pakai kartu atau yang lainnya. Intinya pembangun sistemnya harus dibangun sesuai dengan konteksnya, kondisi kebutuhan di lapangan bagaimana. Ya, thank you. Dari sharingnya Mas Yuda dan pertanyaan teman-teman tadi, saya ingat satu quotes. Saya lupa di film apa. Ya, lupa film apa. Tapi di situ dia bilang, no system is safe. Gak ada sistem yang aman. Seaman-amannya sistem pasti ada cacatnya. Jadi kemudian yang kedua saya ingat juga waktu itu saya dari guru saya waktu di gunung, beliau pernah pesan sama saya, kalau kamu bangun sistem dan kamu terus sistem itu kamu kembangin, tapi nggak pernah kamu rilis, ya nggak akan pernah rilis. Jadi jangan nunggu sistemmu sempurna baru kamu rilis.
Jangan nunggu sistem sempurna baru jalan, karena itu nggak akan terjadi. Kerjakan sesuai target, keluarkan, kalau memang ada perbaikan nanti diupdate. Nah, itu sebabnya makanya kalau kita pakai sistem operasi sekarang ada update rutinnya dari security sampai fiturnya. Karena kalau nunggu sistemnya perfect ya nggak akan pernah perfect, update terus gitu. Nah, saya dari sharing ini saya keinget dua quotes ini yang ya cukup membuat saya kembali berpikir, berefleksi ya. Kita membangun sistem memang persiapannya banyak. Bahkan ada kemarin itu, saya lupa itu nyebutnya apa kemarin Pak Teddy itu. Kelayakan apa gitu, catatanku ketinggalan, aku lupa. Iya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem, ya, termasuk salah satunya kemampuan kita, teknologinya, dan kalau nggak salah ada 5 poin itu. Kemarin yang nyatet Mbak Rodi, saya ingat. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak banget yang ngasih saran, masukan, juga pertanyaan. Saya mengapresiasi teman-teman semua, juga untuk Mas Anas dan Mbak Rodi. Terima kasih. Atau mungkin Mbak Anas. Mas Anas, Mbak Rodi, ada yang mau ditambahkan? Monggo. Mungkin saya sedikit tambahkan. Ya, mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya membantu mengkoreksi atau menjelaskan bagaimana kesalahan atau mungkin kekurangan dalam sistem kami. Semua sarannya tadi yang saya dengar sangat berbobot sekali dan semuanya bisa sangat kami terima dan akan kami simpan semua sarannya. Dan mungkin kami akan pilih-pilih lagi dengan semua saran-saran tadi. Mungkin kami pilih-pilih sehingga mungkin dari semua tadi mungkin kami tidak bisa mengaplikasikan semuanya, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan saran-saran dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin jadi sih saya mengucapkan terima kasih aja atas sarannya, partisipasinya software ini. Mohon maaf apabila mungkin untuk kedepannya, untuk proses akhirnya mungkin belum bisa sempurna itu seperti yang Thomas bilang tadi, bahwasannya karena kami akan berusaha untuk membuat software sebaik mungkin dan yang sebisa mungkin kami buat gitu. Jadi walaupun mungkin nanti ada saran yang bagus banget atau saran yang bagus, tapi kalau jika kami memang tidak mampu, mungkin kami mohon maaf bahwa mungkin kami belum bisa mengaplikasikan saran tersebut. Tapi sebagai sarannya tentu saja akan kami simpan dan akan kami bahas untuk nanti di presentasi selanjutnya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, thank you Anas. Mbak Rodi, adakah yang mau disampaikan atau ditambahkan? Kalau untuk aku cukup sih Kak, kan sudah diwakili Kak Anas sama Kak Thomas. Ya, insya Allah kami perkembangkan lagi apa yang sudah diberikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Itu aja sih. Oke, ya, thank you. Pak Teddy, apakah boleh ditutup? Saya belum ngasih pembahasan, dan itu sudah. Oh, sorry. Ya, kirain dari teman-teman aja. Oke. Masa saya nggak dikasih kesempatan ngomong gini? Ya. Ya. Oke, monggo Pak Teddy. Ya, terima kasih Mas Thomas, dan ini menarik ya, menurut saya pembahasan semakin berkembang gitu ya. Walaupun tadi ada sedikit bagian yang kayaknya saya terlewat karena tadi kebetulan ini di rumah lagi ada tukang, jadi saya ada tukang konsultasi tentang perbaikan yang dilakukan, jadi saya agak meninggalkan tempat tadi sebentar gitu. Tapi saya sempat menyimak apa yang disampaikan dari Mas Agus, dan saya juga Mas Yuda menyampaikan juga masih sempat menyimak. Selain Mas Agus dan Mas Yuda tadi ada lagi nggak yang menyampaikan ya? Saya, Mas Anas sama Mbak Rodi. Oh gitu, tanggapan ya. Ya. Tapi yang
masukan dari Mas Agus sama Mas Yuda aja ya, tambahan tadi. Ya, Berarti saya nggak terlalu Mas terlewat jauh Randy, ya. ada Mas Randy tadi. Oh, Mas Randy ya. Oh, ya. Mas Randy tadi yang saya kayaknya nggak nyimak nih. Mas Randy tadi bahas tentang apa ya? Mas Randy tadi tanya tentang kalau guru per jam gimana absennya dan gimana kalau guru cuti, sistemnya gimana? Oke. Kalau dia LB ya, kalau yang luar biasa, kalau dosen tuh namanya dosen luar biasa, dosen Ya, yang bukan dosen tetap gitu ya. Ini ya, mungkin itu yang dimaksud ya Mas Randy ya. Ya, tadi gitu. Ya. Saya mulai dari mana ya? Mungkin coba saya diingatkan dulu dengan slide-slide-nya dulu ditampilkan. Oke, boleh Pak. Di slide dulu mungkin ini untuk judulnya, kemudian narasi proses bisnis yang berjalan seperti ini. Guru datang ke kantor, absen di fingerprint, kemudian staf akan merekap dan memeriksa keterlambatan. Kalau terlambat, staf akan menyampaikan ke pimpinan. Setelah itu akan diberi teguran berupa chat oleh pimpinan ke yang bersangkutan. Kemudian ada ini untuk flowchart proses bisnis existing sistemnya yang sekarang berjalan. Seperti ini, yang tadi narasinya ini flowchartnya. Ini ada kelemahan sistem berjalan. Kami dapati ada 3 kelemahan yang saat ini terjadi. Dan kami coba jawab ini dengan sistem yang kami bangun. Kemudian ini harapannya, kami membangun sistem, harapannya bisa mengakomodasi 3 poin ditampilkan ini. Absensi bisa lebih cepat, mengurangi kontak fisik, dan rekapnya juga laporannya lebih cepat. Gitu. Persyaratan sistemnya ada komputer, alat scanner, dan kartu. Input outputnya seperti ini untuk absensi. Nanti di kartu itu karena memorinya sangat kecil, jadi hanya bisa menyimpan nomor induk pegawai. Tadinya memang sempat kepikiran untuk pakai NUPTK, tapi belum semua punya, jadi mungkin akan dibuatkan nomor sendiri. Kemudian ada outputnya, nanti ditampilkan status, apakah berhasil, tidak berhasil, dan waktu absensinya. Rencana pengembangannya, tapi ini rencana pengembangan sistem yang akan dibangun. Jadi setelah dibangun nanti dikembangkannya seperti ini. Supaya bisa merekam wajah atau ya bisa pakai wajah untuk verifikasinya. Jadi ini untuk mengatasi masalah titip kartu yang tadi sempat dibahas juga. Gitu Pak. Ya, jadi mungkin di deskripsi sudah cukup lumayan baik ya, walaupun mungkin detail-detail mungkin perlu ditambahkan. Dari sisi pemodelan, ini dulu ya, yang disajikan di ini dulu ya, di mana di slide dulu ya. Dari sisi pemodelan itu kalau nggak salah kemarin saya minta kelompok ini mencoba memodelkan menggunakan dokumen flowchart ya, karena pendekatannya kemarin saya minta menggunakan terstruktur. Nah, yang ditampilkan di slide-nya kelompoknya Mas Thomas ini memang mirip seperti dokumen flowchart, tetapi kalau kita lihat simbol yang digunakan ya ini adalah bentuknya namanya activity diagram. Jadi ini adalah tools lain yang biasanya digunakan di dalam rapid application development atau mungkin yang berbasis object oriented ya, di mana ini adalah merupakan salah satu tools dari UML. Jadi memang mirip, ada swimlane juga di situ, tetapi secara simbol dia berbeda ya. Kalau dokumen flowchart lebih banyak dia simbol yang digunakan karena memang dokumen flowchart itu lebih physical system, di mana ada seluruh dokumen,
ada prosesnya juga dia bedakan manual dan komputer gitu ya. Mungkin di materi yang saya tambahkan suplemen itu bisa dilihat di sana apa namanya contoh maupun juga simbol-simbol yang ada di dalam dokumen flowchart. Ya, jadi ini namanya bukan dokumen flowchart sebenarnya, ini namanya activity diagram. Nanti mungkin di LMS bisa saya tambahkan suplemen tentang activity diagram gitu ya. Kalaupun misalnya memang mau digunakan activity diagram untuk membuat model, mungkin bisa dilihat lagi apakah memang ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Yang pasti sih kalau yang dari tampilan terlihat ada yang hang di situ ya, karena ada kondisi di mana proses yang dilakukan kemudian nggak jelas lanjutannya apa gitu ya. Itu yang kalau ya gitu flow-nya apa itu, kalau ya itu dilanjut dengan nggak kelihatan Kalau Bang. kalau ia terlambat memberikan teguran, Pak. Kalau ya terlambat memberikan teguran, kemudian Kalau hang. tidak Hang itu oh kan. iya, ya. Ya, jadi beberapa tools itu kita mesti jelas menetapkan apa namanya mana mulai dan mana akhir ya. Ada initial, ada final gitu ya. Ada start, ada end gitu ya, dan ya kita harus merujuk pada akhirnya mana dan awalnya mana gitu. Jangan dibiarkan flow itu kemudian menggantung. Hang itu kan menggantung ya, hang. Kalau ini software, berarti softwarenya setelah masuk ke kondisi itu kemudian ngehang gitu. Ya, itu logikanya gitu. Nah, nanti mungkin bisa disempurnakan setelah baca apa namanya suplemen yang saya berikan. Kemudian coba lanjut slide berikutnya, bisa digeser. Ya, ini tentang kelemahan. Di sini disebutkan bahwa sistem berjalan terbatas mesin sidik jari sehingga mengakibatkan penumpukan antrian. Kemudian proses rekapnya dan pemeriksaannya masih manual. Kemudian dalam konteks pandemi penggunaan sidik jari itu tidak dianjurkan ya, karena ada kontak fisik di sana ya. Oke, kemudian lanjutnya harapan dan kebutuhan penggunanya adalah absensi dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi antrian dan kontak fisik, kemudian proses rekap dan pelaporan lebih cepat. Oke, terus nah, persyaratan sistem itu sebenarnya adalah ya kebutuhan atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh sistem yang dibangun ya. Bukan sekedar kebutuhan peralatan, tetapi mungkin ya sebenarnya belum disampaikan di sini adalah tadi kan adalah harapan-harapan yang harusnya dipenuhi oleh sistem, tapi harusnya juga kita sebutkan tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam sistem gitu ya. Jadi misalnya sistem tidak mengizinkan titip absen gitu, itu mesti tercatat gitu ya, mesti diinventarisir supaya jadi perhatian kita nanti mengembangkan sistemnya seperti apa gitu ya. Sehingga tadi di awal pada saat kita menentukan perubahan sistem itu menggunakan apa? Oh, menggunakan kartu. Ini pakai RFID ya rencananya? Ya, rencananya RFID, Pak. Nah, misalnya kita menggunakan RFID, berarti kan kita pertimbangkan apakah RFID itu memenuhi persyaratan tidak boleh dititip, gitu kan? Gitu loh, ya. Nah, itu mesti kita inventarisir juga hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam sistem dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam sistem.
gitu. Termasuk mungkin kalau misalnya ada batasan tidak boleh investasi peralatan lagi misalnya gitu ya, atau mungkin kalaupun boleh investasinya sekian rupiah, itu kita mesti kita apa namanya, kita inventarisir juga di dalam persyaratan-persyaratan sistem untuk menjadi boundary, ya, menjadi batasan. Jadi batasan-batasan yang kita mesti penuhi gitu. Ya, itu yang sebenarnya dimaksud di dalam persyaratan. Nah, dalam pengembangan, lanjut slide tadi. Ya, itu IO dulu. IO-nya ini kartu. Selain kartu ada lagi outputnya menampilkan status dan waktu presensi. Mungkin oke, itu selain itu juga mungkin bisa jadi tadi ada beberapa output yang harus dihasilkan, misalnya rekap absensi harian, rekap absensi bulanan, kemudian mungkin juga surat teguran, atau mungkin juga surat peringatan. Itu sebenarnya adalah merupakan outputnya gitu ya, sehingga nanti apakah output itu bisa kita hasilkan langsung dari sistem atau mungkin berbeda dengan sistem, ya kita evaluasi. Bisa jadi kan misalnya sistem mengcounter teguran, misalnya kalau dia terlambat pertama, otomatis surat teguran bisa dihasilkan sistem gitu ya, teguran kedua bisa dihasilkan sistem, teguran ketiga misalnya masih di sistem dilakukan juga, berikutnya bukan lagi surat teguran, sistem akan mengeluarkan surat peringatan misalnya gitu ya, sehingga itu juga memperkecil ini kan, memperkecil apa namanya, penyimpangan gitu. Karena kalau misalnya tidak dilakukan oleh sistem, begitu yang terlambat itu adalah orang yang ada hubungan keluarga atau kekerabatan dengan bagian SDM misalnya gitu kan, kemudian di skip misalnya gitu kan, ini juga kita masih perhatikan gitu ya. Kemudian tadi lanjutnya adalah di rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini sebenarnya yang saya maksud adalah rencana yang memang akan dilakukan oleh tim ini untuk mengembangkan sistem. Itu apa saja yang harus dilakukan, itu yang disebutkan, bukan rencana di atas rencana gitu ya. Jadi yang memang mau dikembangkan oleh sistem ini, oleh tim ini apa saja gitu. Gitu, jadi ini terkait dengan slide itu yang mungkin saya komentari. Kemudian terkait dengan masukan dan saran ataupun juga pertanyaan dari teman-teman tadi, saya mungkin ya lumayan sepakat juga sih sama Mas Agus tadi yang mengatakan bahwa penggunaan fingerprint yang menggunakan apa namanya, biometrik kemudian diganti dengan RFID, sepertinya seolah-olah jadi downgrade gitu ya. Tetapi tadi ada juga wacana lain dari Mas Yuda yang mengatakan bahwa pengembangan sistem itu juga harus memperhatikan lingkungan gitu, lingkungan sistemnya seperti apa gitu ya. Karena betul seperti kata Mas Yuda tadi, kalau misalnya lingkungan sistem itu tidak memungkinkan yang kotor-kotor gitu ya, pakai fingerprint mungkin bermasalah juga, sehingga mungkin bisa jadi pakai RFID akan lebih tepat digunakan di sana. Jadi mungkin memang ini bagus banget dari Mas Yuda menyampaikan sudut pandang lain bahwa dalam pengembangan sistem kita juga memang perlu perhatikan lingkungan sekitar sistemnya, environment sistemnya kita mesti perhatikan. Nah, terkait dengan teknologi tadi juga ada Mas Adi menyampaikan bagaimana pakai 5 pakai telapak tangan ya, bukan cuma pakai sidik jari, jempol atau telunjuk, tapi pakai telapak tangan. Sebenarnya itu zaman saya kuliah D3 dulu itu
patennya ada di Bandung, dan itu kakak kelas saya yang pertama kali ya yang mencetuskan ide itu, sehingga kemudian dipatenkan. Kebetulan dosen saya dulu lulusan Inggris, dan dia punya relasi di Inggris, pabrikan di sana yang pada akhirnya mengembangkan sistem scan 5 jari telapak tangan itu. Karena sebenarnya kalau dulu awalnya idenya kakak kelas saya itu membangun sistem seperti itu karena mereka berpikir tentang kalau misalnya pakai jempol atau jari-jari tertentu saja, itu ada beberapa di antara kita yang mungkin ya mungkin yang bawaan atau mungkin juga karena kecelakaan yang jari jempol atau jari-jari tertentunya tadi itu tidak ada gitu. Sehingga dia berpikir bagaimana kalau misalnya menggunakan telapak tangan secara keseluruhan gitu, dan itu memang dipatenkan ininya apa namanya alatnya waktu itu oleh tim dari kakak kelas saya di Bandung itu, dan dibangun apa namanya peralatannya itu di Inggris pertama kalinya. Nggak tahu sekarang ya, itu zaman udah lama banget ya, saya 91 ya ininya. Nah, tapi memang saya lihat ke sini, walaupun mungkin bisa jadi yang disampaikan Mas Adi tadi ada itu, tapi memang penggunaannya sampai ke sini kayaknya nggak banyak juga sih. Nah, berkait dengan teknologi fingerprint sendiri, sebenarnya teknologi fingerprint itu ya alatnya memang ada macam-macam gitu. Mungkin yang dipakai di sekolahnya Mas Thomas atau Mbak Rodi itu adalah alat fingerprint yang versi lawas ya, di mana dia hanya menggunakan sidik jari saja. Tapi ada sekarang alat fingerprint yang juga sudah menggunakan face recognition. Jadi bisa melakukan presensi itu menggunakan sidik jari, bisa juga menggunakan face recognition, dan proses pengenalan wajah atau sidik jarinya juga cepat ya. Bahkan pengenalan wajah itu bisa lebih cepat daripada pengenalan sidik jarinya gitu. Ya kalau main-main ke belakang gedung Pasca, di situ ada tangga, di mana di dekat tangga itu ada mesin fingerprint di Dharma Jaya. Itu mesinnya sudah menggunakan mesin yang seperti itu. Jadi bisa pakai sidik jari, bisa pakai face recognition. Ya, di gedung F di dekat pintu masuk itu juga ada mesin yang sama, bisa menggunakan keduanya. Sehingga sebenarnya kalau masalahnya tadi adalah menghindari kontak fisik, mesinnya di-upgrade itu sudah bisa terselesaikan masalahnya gitu ya. Dan masalah kecepatan juga lumayan cepat proses deteksi wajahnya, sehingga juga rasanya itu juga bisa prosesnya jadi cepat. Untuk mengurangi antrian bisa jadi juga dengan menempatkan beberapa gitu ya mesin finger itu bisa juga mengurangi antrian sebenarnya gitu. Artinya pengembangan yang dilakukan tidak harus merubah sistem itu secara keseluruhan seperti tadi Mas Adi sampaikan gitu ya, tetapi cukup mengupgrade beberapa peralatan dan mungkin bisa jadi menambah peralatan kalau memang dibutuhkan. Itu kalau misalnya investasi untuk beli alatnya memang memadai. Itu kan kemarin saya sampaikan adalah dari sisi kelayakan ekonomis gitu ya, menguntungkan dan dapat didanai gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kalau seperti itu agak berat gitu ya, investasinya agak mahal gitu, karena harus ganti upgrade mesin fingernya gitu.
ya udah alternatifnya pakai yang lebih murah. Nah, lebih murahnya itu kalau misalnya tadi kita pakai mesin tap itu apakah terjangkau atau enggak? Atau kalau misalnya memang enggak gitu, kita bisa cari alternatif teknologi lagi gitu ya, yang mungkin bisa jadi lebih baik walaupun ininya prosesnya lebih murah, misalnya dengan pemanfaatan QR code gitu ya, dimana guru-guru atau karyawan yang ada itu sudah punya smartphone, dan smartphone-nya mungkin juga bisa di bisa di data. Kemudian tadi ya mereka kalau ngabsen dia scan saja gitu QR code yang disediakan. Nah, tapi supaya QR code-nya ini juga nggak bisa dimanipulasi gitu, bisa jadi QR code-nya dibuat dinamis gitu ya. Jadi nggak ditempel dalam bentuk cetakan, tapi mungkin disediakan satu PC gitu ya, yang menampilkan QR code pada saat tertentu, kemudian di beberapa interval waktu tertentu QR code-nya berubah. Sehingga kalaupun misalnya ada yang mau curang, dia foto gitu, kemudian dikirim ke temannya, pada saat temannya scan sudah tidak bisa lagi digunakan karena QR code-nya sudah berubah gitu. Nah, ini juga menjadi alternatif sebenarnya yang bisa juga dilakukan. Alternatif lain bisa jadi juga memang dibangun sistem presensi yang dilakukan menggunakan smartphone-nya langsung dia, tapi supaya menghindari kecurangan juga, smartphone-nya dibatasi ringnya gitu ya, jadi dia nggak bisa melakukan presensi kalau dia tidak ada di dalam ring sekolahan gitu ya. GPS-nya terdeteksi di dalam ring sekolahan itu baru dia bisa presensi, tapi kalau enggak dia nggak bisa presensi. Kemudian bisa juga itu dipersyaratkan misalnya bisa dilakukannya dengan apabila perangkatnya terkoneksi dengan WiFi yang ada di wilayah itu gitu ya, wilayah sekolah itu. Kalau misalnya dia WiFi yang nggak dari situ, dia nggak bisa terkoneksi. Itu juga bisa menjadi alternatif sebenarnya gitu ya. Walaupun mungkin semuanya tadi masih ada plus minusnya ya, tapi mungkin bisa jadi pertimbangan sistem mana yang mungkin akan dipilih. Benar seperti yang disampaikan oleh Mas Thomas tadi, bahwa tidak ada sistem yang benar-benar secure gitu ya. Pasti ada celah yang mungkin menjadi pintu masuk buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di Indonesia ini banyak orang yang kreatif, tapi kreatifnya untuk ngakalin gitu ya. Dan tidak ada sistem yang terbaik ya. Itu juga mesti diingat bahwa tidak ada sistem yang terbaik, yang ada sistem yang lebih baik ya, sehingga pada saat ada sistem satu dibangun, mungkin satu saat ada sistem yang lebih baik lagi yang bisa dibangun, tapi di saat yang lainnya lagi mungkin saja ada sistem yang lebih baik lagi yang bisa dibangun gitu, tapi tidak ada yang terbaik, karena kalau terbaik dia selesai gitu ya. Sehingga sistem itu harus terus diimprove. Itu mungkin beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan dari beberapa komentar maupun juga dari masukan yang ada, yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh tim ini untuk nanti pengembangan sistemnya bisa lebih bagus ya. Pertimbangan-pertimbangannya ya, yang penting ada alasan-alasan yang memang menguatkan, itu yang penting ya, karena saya pernah mengalami juga sebenarnya yang sistem dianggap downgrade semacam ini ya. Dulu zaman saya
sekolah S3 di UGM ya. Itu kami kalau masuk lab itu awalnya kami menggunakan finger untuk membuka pintu gitu. Jadi fingerprint sehingga kita bisa masuk lab dan kita didata untuk bisa masuk lab mana saja, fingernya dikenali, disesuaikan dengan hak akses kita. Nah, tapi waktu itu kalau nggak salah berjalan sekitar 1 tahunan saya di sana, tiba-tiba semua pintu itu diganti teknologinya menggunakan RFID gitu ya. Dan pada waktu itu kita bingung, kok ini jadi downgrade ya gitu, yang tadinya udah canggih pakai finger kok jadi RFID. Ini nyata benar memang terjadi di sebuah institusi yang besar. Tapi ternyata mungkin kenapa itu diubah karena pertimbangannya adalah di sisi pengamanan gitu. Jadi alasan menggunakan RFID pada waktu itu karena mahasiswa kan nggak selamanya gitu ya, nggak selamanya dia di UGM, bisa jadi dia sudah lulus atau mungkin ya sudah nggak aktif lagi gitu ya. Kalau dia pakai finger itu mungkin petugasnya harus menyeleksi satu-satu siapa yang masih aktif, siapa yang sudah lulus, siapa yang tidak aktif gitu ya, sehingga ini mungkin mereka merasa agak repot. Nah, akhirnya mereka menggunakan RFID itu karena RFID itu mereka buat buat apa namanya, buat masanya gitu. Jadi satu semester sekali kami harus lapor untuk mengecas RFID-nya supaya kami bisa masuk lab gitu. Kalau misalnya kami nggak lapor, ya RFID walaupun masih di tangan kami tetap nggak bisa masuk ke dalam lab gitu, karena masa berlakunya RFID itu langsung sudah hangus gitu. Itu kayak di hotel lah ya. Di hotel itu kan ya pada saat kita kita reservasi untuk 2 hari gitu, ya RFID kita di settingnya 2 hari itu, setelah itu RFID itu langsung nonaktif gitu, sehingga nggak bisa buka kamar ataupun juga naik lift gitu. Nah, yang penting itu ya, pertimbangan itu menjadi alasan-alasan yang memang kenapa mesti teknologinya dirubah misalnya gitu. Nah, itu mesti bisa dijelaskan dengan baik, apalagi kalau misalnya ini misal ini adalah untuk riset misalnya di tesis gitu ya, itu kan semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maka hal-hal itu harus ada penguatan-penguatan yang kita bisa sampaikan. Ya, nanti terserah nih tim ini apakah tetap akan kekeh misalnya mempertahankan meneruskan pembuatan RFID ini untuk menggantikan presensi yang lama, atau mungkin dengan inputan-inputan yang ada kemudian lebih terinspirasi untuk upgrade alat, atau mungkin lebih terinspirasi menggunakan alternatif lain seperti QR code dan yang lainnya. Ya monggo aja, nanti didiskusikan lagi di internal timnya untuk tindak lanjut desain kedepannya sampai dengan pembuatan demo produknya ya. Kemudian tambahan lagi tadi juga Mas Yuda menyampaikan bahwa memang apapun yang digunakan teknologinya tetap ada kemungkinan dihack atau diakalin gitu ya. Sehingga Mas Yuda tadi menyampaikan bahwa mungkin ada perlu tambahan-tambahan seperti penambahan CCTV, betul ya. Jadi mungkin selain penambahan alat itu, yang paling praktis juga kita bisa tambahkan CCTV di situ. Sekarang kan banyak CCTV yang kita bisa akses, bentuknya IP cam ya, akses dari mana saja, kemudian bisa memberikan notif gitu ya pada saat ada motion detection di situ. Udah canggih-canggih deh sekarang alat ya, dan nggak terlalu mahal gitu.
Sehingga kalaupun memang ada kecurangan ini sebenarnya yang juga mesti dideteksi oleh sistem presensi, ya tadi Mas Adi ada membedakan presensi dengan absensi, ya boleh-boleh aja sih gitu. Tapi sebenarnya kalau secara bahasa sih yang benar itu presensi gitu ya. Karena absensi itu sebenarnya kurang pas, tapi ya karena kita udah kebiasaan dengan istilah absensi, ya absensi masih dipakai gitu. Nah, tapi Mas Adi tadi memberikan wacana kalau absensi ya cuman ngabsen doang, nggak ada konsekuensi lain. Kalau presensi ada konsekuensi kayak pemotongan gaji dan sebagainya, ya bisa saja dibuat semacam itu sih gitu. Nah, penambahan CCTV semacam tadi yang diusulkan oleh Mas Yuda itu bisa dimanfaatkan juga untuk menanggulangi kecurangan-kecurangan tadi, karena kecurangan di dalam presensi ini atau itu bukan cuma nitip ya, tapi juga biasanya ada yang datang lebih pagi, pulang lebih lama gitu ya, tapi orangnya hilang gitu. Nah, itu juga anomali sebenarnya gitu ya. Dan di Dharma Jaya juga kita pasang CCTV tambahan untuk memperkuat bukti kalau misalnya ada yang titip absen atau mungkin ada yang tadi melakukan kecurangan-kecurangan. Dia datang presensi, kemudian dia meninggalkan kantor gitu ya, jadi cuman ngabsen udah itu pulang, udah tidur gitu ya. Ada yang misalnya presensi pagi-pagi dia masih pakai baju tidur gitu, udah itu pulang, udah tidur supaya ini datang siang. Ini juga kecurangan sebenarnya gitu. Makanya yang bentuk-bentuk kayak gini kita mesti definisikan tadi tuh di persyaratan gitu ya, bahwa harus tepat waktu dan sebagainya. Kita mesti definisikan sehingga berbagai macam alternatif yang mungkin terjadi di dalam sistem itu kita bisa inventarisir gitu, dan kita mencarikan antinya apa gitu. Nah, tadi CCTV tambahan itu bisa jadi alternatif juga untuk memperkuat sistem ini supaya bisa lebih baik gitu. Terus kalau pemilihannya tadi berbasis web, ya dipertimbangkan lagi gitu ya, apakah memang web ini cukup efektif untuk saat ini, karena sekarang kan orang lebih banyak bermainnya yang mobile ya, berbasis Android atau iOS ya. Nah, itu dipertimbangkan gitu ya. Apalagi ya ini banyak ya sebenarnya, dan ini ya kalaupun misalnya digarap sebenarnya sistem ini ya jadi potensi juga sih untuk dihilirisasi gitu ya, tapi mungkin tinggal dikemas sedemikian rupa supaya fitur-fiturnya memang benar-benar bisa benar-benar membantu organisasi untuk menertibkan karyawannya. Nah, kalau tadi dikaitkan sama COVID, ya sebenarnya sistem presensi yang COVID itu kalau zaman COVID dulu ada WFH ya, work from home, itu kan presensinya mesti juga diakomodir gitu ya. Itu mungkin agak terlewat kalau isu yang diangkat adalah COVID, kemudian presensi WFH-nya tidak diakomodir gitu. Nah, itu makanya mesti komprehensif lah melihat sistem. Seperti itu mungkin yang bisa saya komentari untuk sementara. Ada tanggapan atau pertanyaan? Monggo. Oke, ya, thank you Pak Edi. Ini banyak banget
masukannya dan sangat insightful. Kalau saya pribadi dapat banyak pencerahan dari tambahan-tambahan ini, termasuk tentang pengerjaannya. Dan sebetulnya yang terakhir tadi yang justru jadi catatan buat saya juga mungkin buat kita semua ya. Mesti komprehensif melihat sistem. Mesti utuh melihat sistem. Dari atas sampai bawah, depan, belakang. Jadi sistem yang dibangun bisa sesuai untuk menjawab kebutuhannya. Thank you Pak Teddy. Setelah ini kami mungkin akan diskusi dulu tentang rencana pengembangannya, bagaimana sistemnya, apakah ada yang perlu dimodifikasi atau bagaimana. Ya, thank you Pak. Ya. Mungkin Mbak Rodi atau Mas Anas mau nambahkan, monggo, mau merespon. Ada? Cukup. Oke, kalau tidak ada, boleh diakhiri Pak Teddy? Ya, silakan ditutup. Ini sudah 11.45, jadi sudah kerasa udah hampir 2 jam. Seru memang kalau kita diskusi seperti ini, jadi nggak boring, kemudian juga waktu juga jadi terasa sempit sekali. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Teddy, Mas Anas, Mbak Rodi, dan teman-teman semua. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk setiap dukungannya, masukan, kritik, dan saran. Semoga semua ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, masukan yang bermanfaat. Saya mengakhiri presentasi kami hari ini. Semoga yang disampaikan ini juga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.